رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallim ala khairil anam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah iftar pada sore hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita iftar jama'i. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi tauladan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita di hari kiamat kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanpa terasa kita sudah berpuasa 19 hari. Insya Allah malam ini kita malam ke-20. Artinya ibadah puasa kita sudah hampir 2/3 kita lalui. Mari kita evaluasi diri, kita introspeksi diri bahwa harapannya ibadah puasa yang sudah kita lakukan hampir 20 hari ini memberikan efek kebaikan dalam kehidupan kita yang lebih baik. Yang mungkin dulunya sebelum berpuasa malas sholat secara berjamaah, mari mulai hari ini kita istiqomahkan untuk sholat berjamaah, terutama sholat 5 waktu. Yang sebelumnya mungkin malas membaca Al-Quran, mari kita memohon pada Allah, kita istiqomahkan dalam hidup kita untuk senantiasa rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sungguh seorang hamba yang dekat dengan Al-Quran, kehidupannya akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah iftar jama'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita lihat yang berpuasa itu bukan hanya manusia, tapi hewan pun berpuasa. Contoh misalnya, seekor induk ayam itu akan menetaskan anaknya, itu perlu mengeramnya selama 21 hari. Ini ayam, seekor hewan, perlu berpuasa untuk bisa menghasilkan induk yang baru. Contoh lain lagi, misalnya ada seekor beruang. Beruang ini akan berpuasa ketika di musim dingin. Bahkan ada lagi hewan yang namanya ular. Ular itu sebagaimana kita ketahui, untuk ganti kulit agar kulitnya menjadi kulit yang baru, terlihat lebih cerah, lebih indah, maka seekor ular perlu berpuasa selama kurang lebih 21 hari. Itu ular. Begitupun dengan ulat. Ulat yang kita ketahui, ulat yang awalnya adalah ulat kemudian menjadi seekor kupu-kupu, ini juga perlu berpuasa untuk memperbarui proses kehidupannya yang lebih baik, kurang lebih selama 21 hari juga. Nah, apatah kita manusia, Allah wajibkan kita berpuasa. Harapannya adalah agar yang namanya manusia ini, terutama kita yang mengaku orang muslim, orang yang beriman, Allah wajibkan kita untuk berpuasa selama 30 hari atau 29 hari. Harapannya ada perubahan baik dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Yang tujuan akhirnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah puasa yang kita lakukan dari awal sampai akhir Ramadan nanti, harapannya kata Allah la'allakum tattaqun,
agar kita manusia ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seekor hewan seperti ular dan ulat mereka berpuasa untuk merubah dirinya menjadi indah baik jasad maupun ruhiyahnya, apalagi kita manusia. Allah tahu betul bahwa manusia itu ketika diberikan kewajiban puasa, maka manusia akan menjadi orang yang rakus dalam kehidupan, senantiasa menuruti hawa nafsu. Untuk itu mari kita ambil contoh bagaimana puasanya seekor hewan. Kita ambil dua perumpamaan di sini, yakni bagaimana puasanya seekor ular dan puasanya seekor ulat. Mana yang patut kita contoh sebagai manusia dari ibadah puasa kita yang sedang kita lakukan ini. Kalau seekor ular, Bapak Ibu sekalian, ular yang namanya ular, sebelum dia berpuasa namanya tetap ular. Kita ketahui ular ini bentuknya mengerikan, menakutkan manusia. Bahkan ular ini sebelum puasa pun dia banyak mengganggu kehidupan manusia, baik petani maupun orang-orang di sekitarnya. Ini ular. Sebelum berpuasa sifatnya demikian. Ketika berpuasa selama 21 hari seekor ular tidak makan, tidak minum, hanya tujuannya untuk mengganti kulitnya agar lebih indah, lebih cerah, lebih bagus dilihat, maka ular berpuasa selama 21 hari. Namun setelah 21 hari lepas, ular akan menjadi, kulitnya akan mengelupas kulit yang lama dan tumbuhlah kulit yang baru. Akan nampak indah ular yang setelah dia berpuasa selama 21 hari. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, seekor ular setelah menjalankan ibadah puasa 21 hari ternyata sifatnya tidak berubah. Ular akan tetap ganas, dia akan tetap makan daging, dan dagingnya sembarang daging. Ada daging ayam, ada daging tikus, sembarang daging. Makanannya sembarang. Padahal sudah berpuasa 21 hari, tapi makanannya masih tidak pilih-pilih, sembarang dia makan. Ular setelah berpuasa tetap dia ganas, akan mengganggu kehidupan manusia. Bahkan petani-petani pun merasa terganggu dengan keberadaan ular. Ini ular sudah berpuasa 21 hari, ternyata hasil dari puasanya tidak merubah sifat karakternya, tetap ganas, menakutkan bagi kehidupan di sekitarnya, bahkan menimbulkan kerugian bagi para petani. Ini seekor ular. Kemudian kita ambil contoh bagaimana puasanya seekor ulat. Kalau tadi ular, sekarang ulat. Ulat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, ulat itu ketika menjadi ulat, itu dia makannya hanya berupa daun atau serangga-serangga yang menghampirinya. Jadi ulat itu makannya hanya daun. Nah, setelah dia berpuasa selama 21 hari ini, ulat akan berubah diri, akan berubah bentuk menjadi seekor kupu-kupu. Kalau kita lihat, kupu-kupu itu bentuknya sangat indah, warnanya warna-warni, menyejukkan ketika bagi orang yang melihatnya. Padahal dulu ketika sedang berpuasa, ulat ini bentuknya sangat menjijikkan kalau kita lihat. Bahkan sebelum berpuasa, ulat ini juga mengganggu petani, merusak bagi tanaman seorang petani. Ini ulat. Tetapi setelah proses 21 hari ulat berpuasa, berubah bentuk menjadi kepompong, kemudian menjadi seekor kupu-kupu yang indah, dia akan berubah sifat, karakter, dan perilakunya. Sebagaimana kita ketahui, kalau ulat sudah menjadi kupu-kupu, maka kupu-kupu akan memakannya tidak sembarang. Kupu-kupu akan hinggap makan di setangkai bunga yang akan menghasilkan madu, nanti akan dia hinggapkan ke bunga-bunga yang lain. Ini memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Karakternya pun berubah. Tadinya seekor ulat makannya sembarang, ada daun, ada serangga. Ketika menjadi seekor kupu-kupu, dia akan memilih ketika ingin mengkonsumsi makanannya. Makanannya adalah yang baik-baik dan menghasilkan kebaikan bagi orang lain yang hidup di sekitarnya. Nah, dari perumpamaan ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil contoh puasa kita ini seperti contoh puasanya seekor ulat. Ulat yang dulunya tidak berharga, menjijikkan gitu ya, tapi ketika menjadi seekor kupu-kupu, menjadi seekor yang sangat
baik, sangat bagus, bahkan menyejukkan mata ketika hinggap di bunga-bunga di sebuah taman-taman yang kita miliki. Artinya bahwa ibadah puasa yang sudah kita lakukan hampir 20 hari ini mudah-mudahan sudah memberikan efek kebaikan yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang sudah berpuasa, setidaknya salah satu indikasinya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam hidupnya, orang yang bertakwa itu dalam hidupnya tidak pelit. Orangnya tidak kikir. Jadi kalau orang yang berpuasa selama 1 bulan tapi hidupnya masih pelit, kikir, tidak mau infak sedekah, puasanya belum berhasil, Bapak Ibu sekalian. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Orang yang berpuasa itu hidupnya dia senantiasa bersedekah, suka berinfak, baik kondisi sempit, lebih-lebih dalam kondisi lapang, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya ada perubahan ketika kita sudah berpuasa selama 1 bulan. Harapannya nanti ada perubahan baik dalam kehidupan sebagai indikasi bahwa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka berinfak, tidak kikir, orang yang sudah melakukan ibadah puasa. Kemudian karakter berikutnya, orang yang berpuasa itu hendaknya juga dalam hidupnya tidak mudah marah. Orang yang berpuasa itu harapannya setelah selesai puasa jangan jadi seorang yang pemarah, jangan jadi orang yang temperamental, sedikit-sedikit marah, jadi seorang ayah sama anaknya ringan tangan gitu ya, sama istrinya ringan tangan. Auzubillah min dzalik. Di mana ibadah puasa yang sudah kita lakukan? Nah, ibadah puasa mengajarkan kita, mendidik kita agar dalam hidup ini kita menjadi orang yang bersabar, orang yang sabar, tidak mudah marah. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang berpuasanya baik itu ketika selesai puasa jiwanya tidak mudah marah dalam kehidupan, terutama dengan keluarganya, apalagi dengan orang lain. Murah senyum, bertemu salam, assalamualaikum, tersenyum sedikit, ini akan menunjukkan bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini ada buah dari ibadah puasa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, karakteristik bagi orang yang sudah berpuasa hendaknya juga dalam hidupnya suka memberi maaf. Nah, jadi mudah memaafkan. Jadi kalau ada orang yang berkata tidak ada maaf bagimu, nah ini subhanallah, keliru. Berarti puasanya belum benar. Saya maafin, dia sudah menzalimi saya luar biasa sampai saya nama baiknya tercemar. Ketika dia minta maaf, maafkanlah gitu loh. Nah, orang yang sudah berpuasa hendaknya menjadi orang yang mudah memaafkan orang lain. Allah saja Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, apalagi kita manusia. Kita ini siapa? Kita pun banyak salah dan dosa dalam kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurangnya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan